Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Pramudia Arla, saya berasal dari jurusan Kimia. Halo, perkenalkan nama saya Fetty Cynthia Gultom, saya dari jurusan Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Syarani, berasal dari jurusan Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashwa Ramadina dari jurusan Kimia. Hai semuanya, perkenalin aku Lulu Dwi Damayanti dari jurusan Kimia. Perkenalkan, nama saya Miftah Huda, saya dari jurusan Kimia yang berada di kelas Kimia B. Halo, perkenalkan nama saya Tasa Maria Tunazah dari jurusan Ilmu Komunikasi. Selamat sore, perkenalkan saya Rizky Dahlan Arifa dari jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauziah Yulika Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Menurut aku ya, toleransi itu sikap saling menghargai, terus juga sikap saling tidak memaksakan kehendak juga. Habis itu toleransi itu berkaitan dengan saling menghargai satu sama lain sih, baik itu dari ras, budaya ataupun dari agama. Menurut saya pribadi, toleransi adalah sikap saling menghormati atau menghargai sesama manusia, yaitu dalam toleransi ini kita tidak boleh membeda-bedakan. Contoh kecilnya itu seperti dalam perbedaan agama, kita tidak boleh menganggap agama kita itu lebih tinggi dari agama orang lain. Dari yang saya ketahui, sikap toleransi adalah sikap di mana seseorang mampu membedakan perbedaan dan tanpa memandang suatu suku, agama, ataupun ras dengan negatif. Oke, menurut saya toleransi itu adalah suatu sikap seseorang di mana seseorang itu menghargai sebuah perbedaan yang nyata dalam lingkungan, baik itu dia perbedaan agama, suku, ras, pendapat, dan lain-lain. Jadi orang tersebut dia menghargai perbedaan yang ada dalam lingkungan. Menurut saya, toleransi adalah bagaimana cara kita menghargai orang lain yang berbeda pendapatnya dengan kita. Kalau berada di pandangan yang berbeda ya tadi ya, itu pastinya pernah, karena kan di dunia baik itu di kampus atau di dunia luar juga kita pasti berhadapan sama orang banyak. Nah, untuk menghadapinya itu yang pasti, yang pertama tuh mendengarkan juga asumsi dari mereka, kemudian juga kita nggak boleh nih menghakimi, karena kan tadi sikapnya itu toleransi kan, toleransi itu kan saling menghargai, jadi juga kita sebagai manusia juga nggak boleh saling menghakimi, kayak ya dengerin aja asumsi mereka. Habis itu kalau bisa ya bertukar pendapat, karena kan sikap saling menghargai itu bakal menciptakan lingkungan yang damai juga gitu sih menurut. Contohnya itu dalam berdiskusi ya, atau dalam berkelompok itu setiap orang kan memiliki pandangan yang berbeda-beda. Jadi cara kita mengatasinya itu dengan cara kita mendengarkan dulu pendapat dari masing-masing orang, lalu kita simpulkan secara bersama-sama atau bermusyawarah. Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana cara saya berteman dan saat ini tidak ada orang yang memiliki pandangan yang berbeda mengenai sikap toleransi. Karena umumnya orang mengetahui bahwa toleransi itu sikap saling menerima. Jadi untuk pertanyaan kedua, untuk itu saya pernah mengalami perbedaan pandangan dengan orang lain, di mana cara mengatasinya itu saya memberikan rasional kami. Saya dengan orang yang berbeda pandangan dengan saya itu memberikan rasionalisasi terhadap pandangan kami. Jadi setelah itu nanti kami akan menarik sebuah kesimpulan yang di dalamnya itu berisi makna dari pandangan satu sama lain. Tentu saja saya pernah berada di dalam posisi tersebut, baik itu dari kerja kelompok maupun percakapan sehari-hari. Cara saya mengatasinya adalah saya mendengarkan mereka yang berbeda pendapat dengan saya dengan rasa empati. Setelah itu saya menghargai keputusan yang berbeda dengan saya. Nunjukinnya pasti berkaitan dengan kehidupan sehari-hari juga ya. Terus terutama di lingkungan aku juga ada teman yang beda agama, beda ras. Terus juga di dunia kuliah nih kan pasti kawan-kawan kita juga dari daerah yang beda-beda juga. Otomatis kita harus bisa saling menghargai, di mana kita disatukan di satu lingkungan yang sama untuk kita hidup bersama juga. Apalagi di kimia juga kan kita pasti butuh yang namanya orang lain juga. Makanya sikap menghargai itu sangat penting sih menurut aku.
di kampus itu sikap toleran dapat ditimbulkan dengan cara kita tidak boleh memilih-milih teman, dan kita harus saling respon satu sama lain. Jangan hanya teman satu yang diajak, yang lainnya diabaikan. Dalam kehidupan sehari-hari itu seperti waktu kita di jalan itu, kalau bisa cobalah tegur sapa sama orang lain. Jangan menganggap diri itu lebih tinggi dari orang lain, jadi janganlah sombong. Saya menerapkan sikap toleransi dengan berteman dengan siapa saja tanpa memandang latar belakang suku, agama, ataupun ras, serta menghargai pendapat yang teman saya sampaikan. Baik, cara untuk menunjukkan toleransi itu menurut saya itu dengan itu menghargai perbedaan yang ada, tidak membandingkan satu sama lain di mana yang ini yang terbaik, yang ini yang terbaik. Kemudian juga kan kalau perbedaan suku, ras, agama dan lain-lainnya itu kita cara mengatasinya itu kita perlu berteman dengan yang lainnya. Jadi kita nggak berteman dalam satu circle aja, tapi kita berteman dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Terus yang untuk mengenai misalnya kayak perbedaan pandangan gitu, kita harus mentoleransi pandangan orang lain, bahwa kita harus tahu ini bahwa orang-orang lain juga berhak untuk berpendapat walaupun pendapatnya itu berbeda dengan kita. Jadi kita harus menghargai pendapat itu. Baik di kampus maupun di kehidupan sehari-hari, saya selalu berusaha untuk menunjukkan sikap toleransi dengan cara menghargai pendapat maupun perasaan orang lain. Contohnya, kita berteman tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Oke, perkenalkan, namaku Jody Fortunate. Aku merupakan mahasiswa Universitas Riau angkatan 2024 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari jurusan Kimia. Perkenalkan, nama saya Bima Kaulia Reski, saya dari jurusan Ilmu Komunikasi 24. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Nur Wahid Ihsan Nur Wahid Nusantara dari kelas Kimia A dari jurusan Kimia. Nama saya Jenny Fadila dari Prodi Kimia angkatan 2004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Sadumi Ramadhani. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Fisika. Jadi yang kalau kita ketahui ini intoleransi, berarti adanya rasa kurang toleransi terhadap beberapa masyarakat. Berarti tidak ada hubungannya tentang penghargaan agama buat orang lain. Jadi menurut kata intoleransi, berarti toleransi tidak diperlukan lagi untuk masalah toleransi ini. Jadi intoleransi juga merupakan sebuah masalah di mana banyak masyarakat tidak bisa menghargai agama dari masing-masing masyarakat. Mungkin itu saja intoleransi. Ya, menurut saya intoleransi adalah lawan dari toleransi, yaitu di mana sikap seseorang itu tidak bisa menerima atau menghargai pendapat, perbedaan, dan keyakinan orang lain. Intoleransi itu adalah kondisi di mana seseorang itu tidak menyanjung ataupun melakukan nilai-nilai yang seperti menghormati hak orang lain, terus juga tidak mengganggu ibadah orang lain dan seperti sebagainya. Aku intoleransi itu seseorang atau sekelompok yang tidak menghargai perbedaan, baik itu perbedaan keyakinan, suku, dan sebagainya. Nah, intoleran ini adalah bentuk diskriminasi dan sebagainya lainnya yang akan merugikan baik kelompok itu maupun orang lain. Intoleransi menurut saya itu adalah sikap tidak menghargai baik itu berdasarkan pendapat, ras, keyakinan, ataupun pandangan. Oke, mungkin intoleransi bisa terjadi di masyarakat karena ada beberapa faktor. Yang pertama itu faktor kesenjangan sosial. Nah, di mana faktor kesenjangan sosial ini pasti bakal membuat banyak masyarakat yang merupakan agama tersendiri itu merasa agamanya itu paling benar gitu. Yang kedua, faktor dari lingkungan juga. Bagaimana lingkungan itu terjadi, berapa banyak mayoritas yang terjadi di lingkungan yang terdapat di lingkungan tersebut. Jadi tergantung dua faktor itu. Terus untuk cara mengatasinya, kalau bisa sih untuk cara mengatasinya itu seharusnya kita lebih mendalami pendidikan tentang moralitas dan integritas serta toleransi, belajar tentang toleransi ini biar kita mengerti dan bisa menghargai beberapa agama yang bisa kita toleransi di dalam daerah tersebut. Intoleransi dapat terjadi di masyarakat itu menurut saya karena
kurangnya pengetahuan seseorang terhadap perbedaan yang banyak itu. Atau dalam arti kata lain, pemikiran seseorang itu masih sempit terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Cara untuk mengatasinya mungkin dapat dilakukan dengan memberi pemahaman kepada individu tersebut supaya bisa untuk mempelajari kebudayaan atau perbedaan yang lain. Intoleransi terjadi di masyarakat karena bisa disebabkan oleh adanya suatu individu yang tidak ingin bergaul ataupun bersosialisasi dengan tetangga sekitarnya. Yang dimana jika individu ini membuat komunitas yang sama, maka dia bisa menyebabkan sikap intoleransi yang besar di dalam masyarakat. Terus untuk solusinya tuh menurut saya tuh pertama kita dari pihak masyarakat tuh misalnya dari kepala ketua RT ataupun ketua RW itu melakukan sosialisasi ke rumah-rumah ataupun menegur ataupun setidaknya melurusi ke sifat yang intoleran tersebut daripada individu tersebut. Untuk masalah hukum sosial sih kalau misalnya tidak terlalu parah tidak perlu cuma disampaikan, tapi kalau memang sudah parah sampai mengganggu masyarakat sekitar, maka itu perlu adanya kayak hukum sosial. Menurut saya, intoleransi ini terjadi karena kita kan memiliki berbagai perbedaan suku, agama, ras, dan sebagainya. Nah, dari orang yang memiliki perbedaan ini, dia merasa bahwa yang suku dia atau ras dia yang paling benar. Jadi, sehingga itu terjadi intoleransi. Nah, untuk mengatasinya, menurut saya memberikan pendidikan atau kita kasih edukasi untuk pemahaman adanya perbedaan. Dengan adanya edukasi tersebut, kita bisa lebih menghargai perbedaan itu. Menurut saya, adanya sikap intoleransi itu dapat dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman ataupun pengetahuan mengenai toleransi. Yang kedua yaitu pengaruh lingkungan. Dan yang ketiga yaitu pengaruh pergaulan. Menurut saya, upaya yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, memberikan pemahaman ataupun edukasi mengenai nilai-nilai toleransi. Yang kedua, yaitu memberikan narasi positif sehingga intoleransi tidak terjadi di kehidupan sehari-hari. Untuk harapan kedepannya, semoga intoleransi tidak terjadi lagi di kalangan masyarakat, apalagi di kalangan Indonesia ini, yang seperti kita ketahui, intoleransi masih banyak terjadi di negara kita, apalagi mungkin di kampus kita, juga terdapat banyak intoleransi. Jadi untuk kedepannya bersama-sama lah kita membangun dan pastinya meningkatkan pendidikan tentang pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila agar saling memenuhi dan mengetahui apa itu intoleransi sebenarnya. Harapan saya terhadap intoleransi untuk kedepannya itu semoga intoleransi di Indonesia ini dapat berkurang. Kalau bisa itu hilang karena itu merupakan salah satu sikap yang tidak baik. Pesan untuk kedepannya untuk intoleransi itu saya harap setidaknya semakin berkurang lah karena kita ini di negara berkesatuan negara Republik Indonesia ini mana terdapat dalam sila ketiga dari Pancasila itu persatuan Indonesia. Dengan adanya sifat intoleransi ini dapat menyebabkan perpecahan di antar masyarakat kita serta pengamalan Pancasila yang seharusnya itu menjadi buruk karena adanya sikap intoleransi tadi tersebut. Jadi sebaiknya kita baik pelaku maupun masyarakat sekitar sebaiknya berbenah diri dan saling memperbaiki satu sama lain agar sikap intoleransi tersebut. Kita hidup di Indonesia ini walaupun berbagai budaya, kemudian kita tetap aman damai saling menghargai perbedaan. Pesan saya ke depannya yaitu agar terciptanya masyarakat atau mahasiswa yang damai tanpa adanya diskriminasi karena perbedaan. Halo, perkenalkan nama saya Mustafa Haji dari jurusan Kimia angkatan 2022. Baik, perkenalkan, nama saya Robi Sandi Yudhistio. Saya berasal dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Kimia. Semuanya, perkenalkan, nama saya Ismail Marti dari jurusan Kimia. Saya angkatan 2024. Perkenalkan, nama saya Gavin Ardani Yusufo dari jurusan Kimia Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syahrizal dari jurusan Kimia FIPA UNBI. Baik, perkenalkan nama aku Muhammad Fadilah Hakim dari jurusan Kimia FIPA Universitas Riau. Menurut saya, terorisme adalah sebuah tindakan atau kegiatan mengancam sebuah kebijakan dari sebuah pemerintahan, lalu dengan menggunakan kekerasan. Contohnya seperti terjadinya bom bunuh diri dan lain-lain halnya, menggunakan senjata api. Mungkin jenis-jenis dari terorisme yang saya ketahui itu ada terorisme politik dan juga ideologi, serta terorisme dengan membawa keagamaan. Jadi menurut saya itu ya, terorisme ini merupakan suatu aksi yang dilakukan oleh sekelompok tertentu untuk mencapai tujuan yang ingin dia capai gitu. Tapi tujuan yang ingin dicapai itu merupakan tujuan yang tidak baik. Kebanyakan seperti kita ketahui ya, aksi terorisme ini untuk mencapai tujuan itu sendiri, tujuan untuk melakukan tindakan kekerasan, terus juga melawan hukum hak asasi manusia itu sendiri. Menurut saya, terorisme adalah suatu tindakan kekerasan yang mana mengancam seluruh masyarakat yang luas, sehingga menimbulkan ketakutan yang sangat-sangat luas, sehingga menimbulkan suasana yang tidak kondusif. Menurut saya, terorisme adalah suatu aktivitas atau kegiatan dari seseorang, individu, atau sekelompok orang yang menciptakan atau membuat suatu ketakutan atau membuat masalah untuk pemerintahan. Contohnya itu kita tengok di 9/11 di Amerika. Itu adalah salah satu contoh terorisme yang terjadi di Amerika Serikat. Terorisme itu menurut saya merupakan suatu organisasi atau kayak perkumpulan orang yang terorganisir untuk melakukan sesuatu berdasarkan sesuatu juga, entah itu agama atau kepedulian masing-masing terhadap suatu konsep sendiri. Melakukan kekerasan di mana ditujukan untuk melakukan kerusakan secara individu ataupun secara kelompok. Nah, kerusakan ini dapat mengakibatkan ketakutan ataupun kecemasan pada sosial. Alasan dari dibalik mungkin orang-orang banyak mengikuti kegiatan terorisme tersebut, mungkin dari faktor yang pertama adalah faktor lingkungan, bagaimana mereka tempat tinggalnya mempengaruhi diri mereka sehingga ikut terajak ke dalam aksi terorisme. Yang kedua, adanya pengetahuan atau ilmu pendidikan yang kurang dan juga serta ekonomi yang tidak mencukupi kehidupan, sehingga memaksa mereka bagaimana untuk mencukupi ekonomi mereka dan juga tidaknya berpendidikan tinggi sehingga dapat mudah terpengaruh oleh orang luar. Mengenai tujuan orang ya untuk memasuki organisasi terorisme itu sendiri ada banyak. Salah satunya itu mungkin saja yang paling umum dilakukan, yang paling banyak dilakukan orang suatu organisasi itu yaitu brainwash ya, atau didoktrin. Nah, yang lainnya seperti yang sudah dalam berita-berita yang terjadi seperti pada bom rumah sakit Tamrin atau JW Marriott ya. Nah, itu merupakan sebelumnya itu terjadi karena brainwash atau didoktrin, yang mana metodenya ini sendiri yaitu suatu organisasi tertentu ini akan melakukan suatu ajaran yang baru atau mencuci otak istilahnya dari suatu pelakunya ini untuk melakukan aksi yang mereka inginkan. Terus juga tujuannya juga itu untuk mencapai apa yang ingin dicapai dari organisasi itu sendiri. Nah, beberapa organisasi contohnya kayak organisasi teroris yang umum di dunia yaitu ISIS. Nah, itu juga merupakan suatu organisasi terorisme yang memiliki tujuannya tersendiri untuk menyeleweng pemerintah, dan juga bagi anggapan mereka organisasi ISIS itu sendiri merupakan organisasi jikalau melakukan tindakan itu termasuk jihad. Nah, menurut saya sendiri, menurut ajaran agama Islam yang diajarkan oleh saya sendiri, sepertinya ya hal jihad yang menurut mereka lakukan itu merupakan tindakan yang salah, karena itu justru melakukan jihad tapi melakukan kerugian pada orang lain tentunya. Banyak ya contoh-contohnya itu sendiri, kayak pengeboman di gereja yang pernah terjadi di Indonesia juga. Nah, itu dilakukan, memang itu mungkin umat muslim, tetapi itu merupakan Islam yang salah, Islam dengan ajaran yang salah bagi saya. Menurut saya, kenapa orang itu ingin masuk dalam kelompok terorisme? Karena adanya
tujuan atau pencapaian yang nggak bisa didapat, tapi dia dapatkannya dari terorisme itu sendiri. Sehingga dia itu supaya juga keinginan itu tercapai, makanya dia ingin ikut dalam kelompok tersebut. Menurut saya alasan mengapa orang melakukan tindakan teroris adalah pertama itu mereka radikalisasi terhadap ideologi atau agama yang ada di lingkungan mereka. Contohnya seperti mereka, contohnya di negara kita nih, misalnya ada seseorang atau sekelompok orang yang menyimpang atau memiliki paham kiri terhadap Pancasila, yang mana Pancasila sebagai ideologi negara kita. Nah, contoh lainnya itu seperti di Amerika Serikat, yang mana isunya pada 9/11 itu ada tindakan yang mana paham Islamisasi, paham Islam terhadap global itu dianggap sebagai suatu terorisme. Kenapa orang ikut terhadap terorisme adalah ketidakpuasan mereka terhadap pemerintahan di lingkungan mereka. Ketika mereka merasa tidak puas, mereka menjadi radikal terhadap lingkungannya. Tapi ketika tindakan radikal ini tidak juga cukup memuaskan mereka, mereka akan melakukan sebuah tindakan kekerasan yang mana mereka akan melakukan tindakan teroris untuk mendapat apa yang mereka inginkan dari pemerintahan tersebut. Harapannya lebih menaikkan tingkat edukasi mengenai hal-hal agama atau logika supaya orang lebih paham mana yang baik, mana yang benar. Jadi tidak gampang terjerumus gitu masuk ke dalam hal-hal terorisme. Jadi lebih peka terhadap doktrin-doktrin yang ada, entah dari internet atau lingkungan sekitar. Menurut aku, orang-orang melakukan terorisme itu karena ada suatu motivasi di mana ingin melakukan terorisme itu. Seperti contohnya, keinginan melakukan perubahan tetapi secara radikal atau ingin mengekspos dirinya ataupun kelompoknya kepada media dengan cara melakukan suatu kekerasan. Nah, contoh itu kita sebut aja ya seperti kejadian di Papua ataupun yang terjadi di ISIS ketika terjadi kekerasan terorisme di Jakarta, mana itu adalah salah satu contoh-contoh terorisme yang mereka ingin lakukan. Semoga atas video ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dan nantinya dan juga menjaga kita dari aksi terorisme. Sehingga kita sebagai mahasiswa dapat mengenali aksi terorisme dengan baik dan juga bisa menghindari dan menjauhi dari kegiatan-kegiatan terorisme tersebut. Untuk mahasiswa juga atau mungkin untuk ya karena kuncinya mahasiswa sih, karena mahasiswa ini merupakan fondasi awal kalian bakal masuk ke dunia pekerjaan dan juga yang setelah ini juga bakal menjalani sebagai orang tua, dan mahasiswa juga kalian udah bisa ya menentukan mana yang benar mana yang salah itu. Lebih memilih untuk jikalau ada mendapatkan ajaran yang salah-salah itu mohon untuk dipilih-pilih kembali. Jangan melakukan apa yang kalian anggap itu salah, tapi karena kalian ini desakan dari suatu organisasi tertentu, kalian terpaksa untuk melakukannya. Jika tindakan salah, apalagi ini tindakan terorisme. Dan seterusnya juga, jikalau para mahasiswa yang sudah mendekati menjadi orang tua dan kalian mempunyai anak dan sebagainya, jikalau kalian mencoba untuk mengikuti organisasi terorisme ini, janganlah melakukan brainwash atau doktrin kepada anak itu sendiri, karena brainwash atau doktrin ini sangat gampang dilakukan kepada anak-anak tertentunya, karena anak-anak sendiri merupakan usia yang masih mendengar arahan apa dari orang tuanya itu sendiri. Mungkin itu pesan dari saya untuk mengenai terorisme ini sendiri. Harapan saya semoga kedepannya itu terorisme itu tidak ada lagi, kalau bisa bahkan tidak ada lagi, karena itu sangat merugikan kita semua, dan juga semoga pemerintah ataupun yang mewakili keinginan itu bisa memenuhi keinginan rakyat sehingga tidak ada lagi munculnya terorisme. Harapan saya kepada tindakan terorisme ini kedepannya dihilangkan atau ditiadakan dengan cara untuk memuaskan ulang. 3. Saya harap untuk kedepannya terorisme ini ditiadakan dan diberi sanksi pada pelaku-pelaku terorisme agar mereka jera dan tidak mengulangi terorisme ini terjadi lagi, yang mana terorisme ini sangat merugikan lingkungan yang terkena dampaknya. Banyak alasan kenapa orang bisa masuk teroris. Salah satunya ada doktrin dari beberapa pihak untuk masuk teroris. Ada juga pemahaman agama yang tinggi tanpa dia iringi dengan logika juga bisa jadi alasan.
kenapa mereka bisa melakukan teroris gitu. Harapan aku untuk seluruhnya yang ingin melakukan tindakan kekerasan ataupun yang mendekati dengan terorisme supaya jangan melakukan hal tersebut karena ketika ingin kita melakukan perubahan ataupun ingin menyampaikan ideologi kita tidak perlu dengan cara melakukan kekerasan yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya yang pernah kita dengar pada berita-berita. Tapi bisa kita sampaikan dengan cara baik kepada suatu negara ataupun dengan suatu komunitas dengan cara baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asudi, dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam di FMIPA semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan, salah satu mahasiswa aktif dari Universitas Riau jurusan S1 Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guspi Amri Pala. Saya merupakan mahasiswa Universitas Riau dengan jurusan Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lokman Rizal dari S1 Teknik Arsitektur Angkatan 2023. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Fatani dari jurusan Kimia. Radikalisme itu bisa diterjemahkan dengan dua istilah sesungguhnya. Apa dia? Pertama, orang yang terlalu fanatik dengan pemahaman di dunia. Yang kedua adalah menganggap semua orang itu salah, tapi pemahaman dia yang benar. Kadang radikalisme ini bisa dibutuhkan, bisa dimanfaatkan dengan cara apa? Dengan cara idealisme kuat. Contoh, saya radikal terhadap negara saya, yang mana menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Artinya, kalau ada pemahaman di luar Pancasila, saya akan menolak. Itu baik. Tapi terkadang radikalisme hari ini justru ternodai dengan apa? Dengan sesuatu yang melanggar nilai-nilai daripada aturan yang ada di Indonesia. Contoh, ada pemahaman misalnya. Pemahaman yang berbeda dengan aturan Indonesia. Contohnya apa? Contohnya adalah pemahaman yang membolehkan orang melakukan hubungan seksual sesama jenis misalnya. Nah itu kan melanggar konstitusi kita. Tapi kalau dipaksakan, maka itu radikal menurut saya. Apalagi misalnya menganggap agama dia adalah agama yang benar. Suku dia suku yang benar, sehingga agama lain dianggapnya adalah agama yang tidak benar. Sehingga kalau ada orang yang berbeda agama dengan diri dia, kalau dibunuh maka halal darah dirinya, tidak baik. Makanya menurut laporan Badan Nasionalisme Penanggulangan Terorisme menyebutkan bahwa narapidana yang terpidana sekarang di lapas tentang radikalisme atau terorisme itu adalah mereka yang terlalu fanatik dengan pemahaman mereka, sehingga menganggap orang lain itu salah. Nah itu yang bisa saya sampaikan tentang istilah radikalisme. Menurut saya pribadi, radikalisme itu suatu pemahaman ekstrim tentang suatu fanatisme terhadap suatu keyakinan. Saya memahami radikalisme itu sebagai suatu ideologi ataupun tindakan yang menginginkan perubahannya itu secara drastis. Dan perubahan itu merupakan perubahan yang ekstrem atau mengandung kekerasan. Itu perubahannya juga terdapat dalam bidang seperti sosial, politik, ataupun agama. Dan radikalisme ini sering kita pandang sebagai tindakan ataupun hal-hal yang mengandung pemahaman kita dan tidak kompromi terhadap suatu golongan. Menurut saya radikalisme itu adalah suatu tindakan yang mana sangat berlebihan dalam mengutamakan ideologinya dan bisa sampai melakukan tindakan kekerasan bahkan ke terorisme. Jadi radikalisme itu adalah perbuatan negatif yang tidak menggambarkan kita sebagai rakyat Indonesia itu sendiri. Sepengetahuan saya, radikalisme merupakan suatu paham atau ideologi yang mana menginginkan suatu perubahan besar terhadap tatanan politik, sosial, agama, maupun ekonomi yang dilandaskan atas ketidaksukaan mereka terhadap tatanan yang telah dilakukan, yang telah dibuat oleh suatu negara tersebut. Maka dari itu, mereka melakukan secara ekstremis yang menginginkan suatu keadilan di balik itu semua. Karena dari lingkungan sesungguhnya, teman, bukan dari keluarga. Kenapa? Karena pasti keluarga itu mengajarkan sesuatu yang baik. Kecuali keluarga itu mendapatkan informasi dari temannya, dari lingkungannya. Maka dia mengajarkan kepada keluarganya.
Makanya saya sampaikan nih, di awal itu kenapa bisa muncul, karena dari lingkungan, dari teman. Apa dia? Pertama, kalau kita ambil dari agama, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang awalnya awam terhadap agama. Sehingga ketika masuk di komunitas belajar agama, salah dapat guru, salah dapat teman, sehingga menganggap pemahaman yang lain itu salah. Menganggap pemahaman lain itu kafir. Menganggap pemahaman yang lain itu bid'ah. Sehingga pada akhirnya kalau bukan manhaj dia, kalau bukan pemahaman sama dia, maka dianggapnya itu salah semua. Nah, akhirnya kalau dibunuh darahnya, halal bagi dia. Nah, itu awal mula indikasi. Nah, sebenarnya indikasi awal itu adalah dari lingkungan dan dia awam terhadap ilmu agama. Menurut saya, radikalisme itu bisa terjadi karena kurangnya pembimbingan dari pihak-pihak tertentu. Jadinya suatu pemahaman atau suatu keyakinan yang dia yakini itu menjadi fanatis atau menjadi pemahaman ekstrim bagi dia, sehingga dia menganggap yang selain pemahaman dia itu adalah salah dan harus ditinggalkan atau harus dijauhkan. Menurut saya itu merupakan hal yang disebabkan seperti adanya kesenjangan sosial antara golongan miskin dan golongan kaya, sehingga golongan yang kesusahan tersebut mengalami rasa tidak dihargai seperti itu. Dan yang kedua, ketidakpuasannya dari rakyat itu sendiri terhadap pemerintah yang seharusnya menjalankan pemerintahan sesuai dengan hakikatnya. Dan kemudian itu ada golongan-golongan tertentu yang memprovokasi terjadi perbuatan radikal seperti tersebut. Dan yang terakhir, adanya pengaruh psikologis dari si pelaku. Menurut saya radikalisme itu dapat terjadi karena paham-paham yang sejak awal sudah melenceng dari Pancasila, seperti over religius dan selayaknya komunis lebih mementingkan kepentingan kelompoknya daripada kepentingan bangsanya. Baik, kenapa radikalisme terjadi? Salah satunya adalah pemahaman agama yang masih sedikit, yang mana mereka mengikuti suatu ajaran-ajaran yang melenceng atau yang tidak yang sebenarnya sesuai dengan akidah dan akhlak. Dan juga adanya akibat dari suatu ketidaknyamanan terhadap suatu masyarakat terhadap tatanan politik, tatanan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara terhadap masyarakat tersebut. Saya berharap bahwa lewat media-media yang dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa ini, sesungguhnya ini adalah cara efektif untuk mengkampanyekan, mempublikasikan, menyampaikan kepada khalayak ramai bahwa pemahaman radikalisme yang konotasinya adalah buruk itu adalah sesuatu yang melanggar agama, melanggar negara. Maka harapan saya adalah lewat anak-anak muda membuat video-video seperti ini, nanti dilihat orang di FYP-nya, dilihat orang di YouTube, dilihat orang di medsos lainnya, maka dia akan tergugah dan akan berhati-hati memilih teman, memilih lingkungan, agar mereka itu biar matang sehingga menganggap teman ini adalah keluarga dia. Kalau dalam Islam itu diajarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Nabi Muhammad itu lahir di muka bumi ini untuk memberikan rahmat bagi semesta alam, bukan bagi orang Islam saja, bukan bagi orang Arab saja, tidak, tapi semesta alam. Siapa semesta alam itu? Di situ ada agama, di situ ada suku, ada ras, maka kita haruslah menebarkan kebaikan selama mereka juga melakukan kebaikan. Tapi kalau mereka melakukan kejahatan, maka harapan saya adalah penegak hukum harus adil dan fair untuk bisa memberikan jerat hukum kepada mereka yang melanggar institusi kita ini. Gitu. Harapan saya untuk radikal ke depannya itu tentunya diminimalisir ya. Terutama untuk instansi pendidikan atau akademik itu diketatkan lagi, pembimbingan atau didikan orang tua itu harus diperkuat lagi. Pesan bahwa radikal dan terorisme itu merupakan tindakan yang tidak akan dibenarkan dimanapun dan dalam kondisi apapun. Dan perilaku yang telah dibuat oleh oknum yang membuat melakukan tindakan radikal atau terorisme itu malah akan memperusak dan
mengurangi nilai kemanusiaan yang ada. Dan harapannya semoga masyarakat, pemerintah, serta seluruh golongan baik muda maupun tua dapat memberikan nilai-nilai kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan di dalam kehidupan kita, sehingga peristiwa dari radikal atau teroris itu bisa diminimalisir. Dan penting juga bagi kita untuk memperhatikan pendidikan yang merupakan landasan bagi kita agar tidak mudah terpengaruh oleh peristiwa radikal atau teroris tersebut. Jika menurut saya, seperti sekarang setelah pergantiannya presiden dengan berkurangnya hal-hal negatif di negara kita, semoga kedepannya radikalisme dapat berkurang dan jadi selayaknya bangsa kita, bangsa Indonesia yang tanpa paham-paham lainnya. Hidup Pancasila. Pesannya adalah mungkin dari segi pemerintah adalah pemerintah lebih memerhatikan rakyatnya, masyarakatnya, apa yang dibutuhkan dan menghilangkan rasa kesenjangan sosial baik dari ekonomi, ekonomi maupun agama. Dan juga pentingnya adanya kekeluargaan yang saling ulang. 3. Baik, salah satunya adalah peran keluarga yang mana sangat penting di sini. Di mana keluarga tentunya membutuhkan ilmu pengetahuan yang baik dan mendalam terkait agama maupun ilmu pengetahuan secara umum. Yang mana tentunya juga di sini juga membutuhkan peran dari pemerintah yang menghilangkan rasa kesenjangan sosial, ekonomi maupun agama. Di balik antara itu, dua komponen ini merupakan komponen yang sangat penting untuk menghilangkan radikalisme terhadap suatu negara.